diminta oleh siapapun, atau mungkin juga ibu-ibu atau mungkin remaja juga ketika dia pergi lihat bajunya kusut, lalu dia cepat ambil gosok dan dia gosok sebelum dipakai karena dia tidak mau menggunakan pakaian kusut. Nah, itu analogi dari pedagogi. Jadi pedagogi itu benar-benar menempel pada kemandirian individu melakukan sesuatu. Oke, Bapak Ibu, ini ada konsultan postmetodologi. Ini saya tidak akan perlu jelaskan, nanti kita akan coba untuk berdiskusi. Ini juga ada pedagogi level 1, saya tidak akan ceritakan nanti. Ini juga bisa juga ada di alamannya, tapi intinya agak tadi mengarah ke teori belajar itu suggestive learning, itu kan dekat ke konstruktivisme, lalu ada collaborative learning, itu dekat ke kognitivisme, ada projective based learning, itu juga dekat dengan konstruktivisme, ada problem learning, ada teaching environment. Nah, limited environment ini belakangan dikenal sebagai ekopedagogi. Kalau saya salah di ujung itu, slide saya di ujung juga ada bicara ekopedagogi. Jadi ini yang saya katakan tadi, kalau kita bicara teori belajar, tidak secara sungguh-sungguh bisa dipisahkan dengan teori mengajar. Karena mengajar sesungguhnya adalah melakukan tindakan untuk mengubah perilaku siswa sesuai dengan cara belajarnya. Oke, Bapak dan Ibu, ini saya kutipannya sudah sering di banyak orang, tapi saya ulang lagi, dan ini kritik kita sebagai guru atau dosen, ya. Anak-anak yang hidup pada 21 gitu, ya, diajar oleh orang dewasa yang dilahirkan kira-kira abad ke-20, gitu. Tapi dia menggunakan kurikulum abad 15, 19, dan cara mengajar abad 18. Cara belajar termasuk prinsip ini 1, 2, 3, 4 gitu ya. 1, 2, 3 itu yang pada drill tadi ya. Karena memang yang seperti itu agak tidak diperkenankan sekarang oleh sebagian orang. Karena dia cenderung anak itu dianggap sebagai ember, dan ember itu tempat menuangkan air. Padahal konsep dasar belajar itu, belajar atau mengajar itu bukan menuangkan air ke dalam ember, tapi menyalakan api. Nah, hanya menyalakan api ini kadang-kadang ada benturan, karena tidak sejalan dengan kaidah demokrasi dalam pendidikan. Kalau kita belajar kehidupan para petani, gitu, ya, yang memasak nasi atau air dengan kayu bakar, gitu. Maka kayu bakar itu nyalanya bagus kalau disilang-silang. Nah, kadang-kadang di ruang kelas itu terjadi otoritarian. Kalau nanti banyak anak itu yang mengeluarkan pemikiran kritis, gitu. Kadang-kadang Bapak gurunya tidak nyaman, tidak semua guru siap gitu dikritisi. Misalnya, Bu, coba apa Ibu punya cara lain yang untuk menjelaskan krisis saya paham misalnya. Itu pasti melahirkan ketersinggungan. Karena itu maka prinsip kayu disilang untuk membuat nyalanya bagus itu menjadi penting. Dan dalam rangka ini kita harus belajar dari kehidupan di langit kuno. Sokrates itu menjadi orang yang sangat terkenal karena sebelum Sokrates ada kelompok sofis namanya. Kelompok sofis itu orang-orang yang ngomong besar gitu, tapi tidak secara nyata bisa menunjukkan bukti yang bisa lakukan. Kalau Jawa itu ngomongnya besar sekali, seakan-akan dia mengatakan semua orang itu. Dia itu sebetulnya siap berkelahi terus, kan? Tapi dia tidak pernah dia berkelahi, malah pada saat PP dia lari. Lalu juga para penguasa itu dia seakan-akan tampil wah gitu, padahal serta jadi orang ragu. Itulah dulu yang dikritik oleh Sokrates. Lalu siswa yang terhebat dari Sokrates itu adalah Plato. Plato itu mengatakan saya hormat pada Anda Sokrates karena Anda guru.
Tapi cara berpikir kita berbeda, dan saya lebih hormat pada apa yang saya pelajari ketimbang apa yang saya ajarkan. Gitu. Murid dari Plato yang terhebat adalah Aristoteles. Aristoteles mengatakan saya hormat pada Anda karena Anda guru saya. Tapi kita beda cara berpikir. Berpikir Anda ke langit, dia bilang ke Plato itu. Saya berpikir membumi. Mengapa Anda berpikir ke langit? Karena Anda bicara rasio. Saya berpikir membumi karena saya bicara etika. Jadi mereka itu jadi sama-sama terkenal karena punya sisi pandang sendiri. Gitu. Dan sisi pandang yang berbeda itulah yang membuat mereka terkenal. Kalau dulu Socrates menganut pemikiran sofis, Plato menganut pemikiran sofis, Aristoteles menganut pemikiran sofis, ya nggak jalan. Dan murid terhebat dari Aristoteles itu Alexander the Great, yang dikenal juga Alexander Agung, dikenal juga sebagai Iskandar Zulkarnain. Dia bilang ke Socrates, Anda itu hebat, Anda itu guru etika, suhu etika, tapi saya tidak akan mengikuti ajaran Anda. Saya ingin memperluas kekuasaan. Dan Alexander the Great itu salah satunya panglima yang bermarkas di masa dunia yang punya kekuasaan terluas sepanjang sejarah umat manusia. Tidak ada di muka bumi ini panglima perang yang punya wilayah kekuasaan di muka bumi ini terluas dan tidak akan pernah muncul lagi. Gitu. Konon begitu pemikiran banyak orang. Itu adalah Alexander the Great. Jadi murid Socrates yang terhebat adalah Plato, murid Plato terhebat adalah Aristoteles, dan murid Aristoteles terhebat itu adalah Alexander Zulkarnain. Oke, para ibu, ini saya menambahkan sedikit ya, sekarang kita di era daring ya, di era penggunaan media mencetak gitu, yang sangat diutamakan. Tapi ini media digital ini dikritik luar biasa besar di Eropa. Ini ada Instagram, ini ada SEO. Dia menelaah 54 penelitian dengan sampel 170.000 anak dan melibatkan hampir 200 akademisi, dan penelitian itu dilakukan di 19 negara. Dia membuktikan bahwa belajar dengan bahan cetak ini ternyata paling tidak untuk sementara tidak produktif. Memang mereka mengakui bahwa peningkatan e-learning itu menjadi luar biasa, tapi menghasilkan pembelajaran yang tidak cukup bagus dibandingkan dengan media cetak. Dia katakan bahwa pembelajaran kompetensi unggul dengan teks tercetak, termasuk konsentrasi, pemerolehan kosakata, dan memori. Ini berdasarkan meta-analisis atas hasil ini. Kalau kita mau meningkatkan konsentrasi, mau mempercepat pemerolehan kosakata, terutama bagi anak-anak, dan mau mempercepat memori, belajar dengan buku teks itu jauh lebih bagus efeknya dibandingkan dengan belajar dengan digital. Gitu ya. Lalu belajar menyimpan lebih banyak informasi dan memiliki ingatan yang lebih baik saat bekerja dengan teks cetak. Lalu mencapai hasil belajar yang lebih baik dengan pengalaman sensori. Jadi pengalaman sensori menggunakan media cetak itu jauh lebih bagus dibandingkan dengan menggunakan media digital. Meskipun sebetulnya media digital juga punya keunggulan, gitu, terutama dari segi teknisnya, bukan dari segi kebutuhan belajarnya. Termasuk juga di Instagram mengatakan bahwa materi pembelajaran tercetak itu merupakan alat penting untuk pendidikan yang efektif. Keuntungan membaca cetak lebih tinggi dibandingkan dengan membaca digital, terutama dari sisi waktu. Jadi membaca media yang print out itu lebih cepat dibandingkan dengan digital. Lalu banyak bukti bahwa membaca memahami teks dari kertas gitu ya, atau juga namanya yang penting ada tercetak gitu, itu jauh lebih efektif
dibandingkan dengan membaca digital, terutama dalam suasana tertekan. Misalnya tinggal perlu waktu beberapa saat lagi gitu, akan masuk ke ruang ujian atau ruang wawancara, tapi peserta itu atau mahasiswa itu masih merasa kurang, ada bagian-bagian itu yang merasa dia pahami, dan dia berada pada suasana tertekan. Nah, dalam suasana tertekan semacam itu, membaca karya cetak itu jauh lebih bagus dibandingkan dengan membaca karya digital. Tapi sekali lagi saya tidak termasuk anti digital ya, karena ini kan hasil riset, jadi akuntabilitasnya sebetulnya ada pada peneliti. Tapi saya karena ini layak kita diskusikan, menurut saya memang saya ungkap di sini, meskipun saya yakin juga bahwa sebagian, paling tidak sebagian dari Bapak Ibu sudah membacanya. Pembaca cetak memiliki ingatan yang lebih baik tentang hubungan antar tulisan dan menciptakan kembali struktur teks yang lebih baik daripada membaca layar. Terus memang di situ kadang-kadang kan media cetak itu lebih praktis, meskipun kadang-kadang buku-buku tebal itu orang malas bawanya, gitu ya. Tidak perlu menggulir, ya ulang, tidak perlu sering-sering menggeser tombol dan sejenisnya ketika memulai. Nah, kalau kita kan biasanya kan ketika dibuka itu kembali lagi dia. Tapi kalau buku itu kan dia bisa kita lipat, misalnya kita kasih tanda tertentu, jika kita harus mulai halaman ya. Nah, ini media cetak juga memang memiliki manfaat, tapi Integraf itu mengatakan bahwa hal-hal yang terkait dengan akses, dukungan, inklusi, biaya segala macam itu memang dalam hal tertentu menjanjikan. Tapi sebetulnya Integraf di Amerika yang melakukan penelitian ini masih keberatan kalau orang itu menjadikan media digital sebagai mainstream, sebagai sumber belajar utama. Tapi Indonesia nampaknya digital ini akan makin kuat. Karena apa? Karena anak-anak itu sudah tidak lagi dihimbau untuk beli buku. Sementara buku digital sudah makin marak, lalu buku yang dibagikan dari kementerian atau dinas barangkali tidak cukup untuk siswa satu persatu. Guru juga sekarang untuk menjual buku sehingga lari ke digital ini mungkin akan menjadi prioritas. Meskipun dulu di era salah satu menteri Bapak Sudibyo sempat memproduk banyak sekali buku digital, tapi ketika diakses itu lambat sekali dan kadang-kadang semalam pun belum selesai downloadnya, akibatnya juga sekarang juga kelihatannya dihentikan. Oke, Bapak Ibu, kalau kita bahan ajar digital, kata Instagram itu waktu yang dihabiskan untuk belajar dari layar lebih lama dibandingkan dengan cetak. Dengan cetak, digital memang sudah saatnya, tapi harus menjadi keyakinan bagi para pembelajar bahwa bahan cetak tetap perlu dipertahankan dengan pendidikan dan pembelajaran. Lalu mereka mengatakan semata-mata posisikan perangkat digital akan merasakan penurunan prestasi. Dan inilah yang oleh mereka disebut sebagai learning loss. Lalu Instagram mengambil tindakan segera untuk memastikan pendidikan di Eropa terutama tidak menurun di semua tingkatan. Hasil belajar tentu akan mempengaruhi pembelajaran pada perkembangan selanjutnya. Jadi kita juga dulu banyak bicara tentang learning loss, ya bahkan di semua lapisan, di ruang-ruang kuliah pun bicara learning loss di era pandemi. Di Eropa juga bicara learning loss, tapi bedanya Instagram itu bicara learning loss dengan bukti, karena mereka telah melakukan penelitian dari sebuah negara dengan melibatkan 170.000 siswa dan 200 akademisi. Oke, Bapak Ibu, ini juga saya akan lengkap dari ke Bu EF ya. Nah, sekarang kita ada pedagogi. Nah, itu pedagogi ini yang seringkali orang sebut sebagai ekosistem pendidikan.
Nah, ekopedagogi ini tidak menjadi mata kuliah sendiri di banyak perguruan tinggi, tapi dia menjadi bagian dari pembahasan tentang teori belajar sekaligus teori mengajar. Sekali lagi saya mengatakan bahwa kalau kita bicara teori belajar tanpa bicara teori mengajar, itu memang ada kesan kering. Demikian juga sebaliknya. Kita bisa saja ego bicara pedagogi, bicara pedagogi, bicara pedagogi tanpa memperhatikan karakteristik siapa yang diajar, itu juga akan cenderung menjadi berbentuk sebelah tangan. Oke, nanti ini saya akan menjelaskan secara detail, bisa saya kirimkan saja nanti supaya bisa diterangkan ruang diskusi, mungkin kita buka. Tapi saya ingin menyampaikan serba sedikit di bagian akhir, mungkin kira-kira 2 slide lagi. Ada demagogi. Demagogi ini sebetulnya dia buruk juga, gitu. Tapi konotasi negatif. Dia ini seorang demagog ini bertindak dengan berniat untuk menyesatkan daripada memimpin atau mendidik anak dengan cara baik. Dan ini kalau dalam bidang politik disebut sebagai politikus busuk, demagog itu. Dia mengemas tujuan yang seakan-akan mulia, tapi untuk tujuan-tujuan kejahatan, untuk tujuan-tujuan berdaya, untuk tujuan-tujuan kepentingannya sendiri. Gitu. Misalnya, maaf ini ya, guru olahraga di SMA, lalu dia bawa renang itu dia tugas minyak utama itu bukan untuk melatih renang, untuk melihat anak-anak SMA yang memantau itu. Kadang-kadang dia melatih renang itu dia memegang bagian-bagian yang seharusnya tidak perlu dipegang, tapi dia seakan-akan berenang karena dia sudah melatih, kira-kira begitulah. Gitu. Demagog itu. Ini jarang dibahas di ruang kelas. Demagog itu sudah juga ada ekstrakurikuler, pramuka segala macam. Gitu, atau wawancara, gitu, atau praktek di lab, gitu, dikunci, gitu. Dia menggunakan perorangan supaya fokus, gitu. Tapi ternyata di ruangan itu anak itu diperlakukan lain, kira-kira begitu, ya. Jadi demagog itu dia bisa saja, memang ini tidak umum ya, tapi satu dua terjadi. Dia mengeluarkan kata-kata manis, seakan-akan mau manusiawikan, seakan-akan mau mendidik, tapi untuk kepentingan pribadinya, dan itu cenderung ke arah kejahatan. Ya maaf lah gitu ya, yang satu dua mungkin ada yang nakal gitu. Lalu dia janjikan nilai. Nanti kalau mau nilainya bagus sih betul ya gitu ya. Nanti kemarin bapak sini gitu, kemarin bapak makan bakso gitu. Nah, udah mulai itu demagog gitu, ya gitu. Nah, misalnya ini yang menjalankan sesuatu dengan keraguan, ada maksud jahat yang tersembunyi di balik kata-kata manis. Gitu. Kalau politisi sih bisa saja kita lebih maklum, kita ilmu guru mestinya bisa tersingkirkan. Nah, guru-guru yang ketangkap itu, dia itu jangan dikira sehari-hari seperti orang jahat. Itu barangkali yang justru sangat diterima oleh siswanya. Saking dekatnya, saking dia menerima kehadiran guru itu, hampir semua apa yang diminta oleh guru itu dipenuhi. Karena memang dia bisa mengeluarkan kata-kata yang meyakinkan gitu. Tapi kata-kata yang meyakinkan itu untuk keperluan dirinya sendiri sekaligus pada ke arah kejahatan. Nah, dia ya. Tapi kadang-kadang juga memunculkan iklim ketakutan yang membuat orang atau siswa lebih rentan terhadap tindakan demagogi. Jadi hubungan instrumental, ketidakberdayaan siswa atau mahasiswa itu seringkali digunakan oleh pendidik yang seharusnya menjadi pedagog, prakteknya dia menjadi demagog. Tidak usah kita jelaskan, tapi barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf, sekali lagi tidak teori banget, tapi mencoba untuk menjelaskan dari perspektif yang bisa saya pahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Prof. Sudarwan.
Mohon bisa melayani mahasiswa ya, Prof. Baik. Yang ya, karena ini agak susah untuk ketemu yang lagi. Memohon jadwalnya kapan lagi bisa terjadwalkan. Jadi silakan mahasiswa dari angkatan pertama, kedua, maupun ketiga atau dari perguruan tinggi lain yang akan menyampaikan pertanyaannya, insya Allah akan dijawab oleh Prof. Dan sambil menunggu mahasiswa, saya ingin menyapa Prof. Gun. Ternyata Prof. Gun juga hadir bersama kita, Prof. Darwan. Juga Prof. Soleh, selain Prof. Parman tadi yang sudah tergabung duluan. Alhamdulillah kita mungkin makin intens, Prof, untuk kebersamaan di bawah PPSDP ini. Dan harapannya kita semua unggul ya, Prof. Ini Unila baru 2 tahun pun, Prof, ingin kami usulkan akreditasi walaupun belum meluluskan, tapi harapannya kegiatan-kegiatan semacam ini menjadi poin khusus keunggulan dari kebersamaan di PPSDP. Silakan mahasiswa, ada yang mulai menyampaikan pertanyaannya, Aisyah, atau langsung juga boleh. Bu Yasinta ya? Tadi yang Aisyah atau siapa nih? Monggo Pak Ridwan, barangkali Pak Ridwan. Ini juga Prof terkait dengan angkatan pertama yang sudah mulai menggunakan teori-teori belajar ini untuk menggempur masalah-masalah di disertasinya. Jadi memang intinya Prof Darwan ya sangat tepat sekali bahwa mengajar yang baik yang memang didasari oleh teori belajar, sehingga kita bisa menyasarnya dari style belajarnya mahasiswa atau siswa. Dan ini luar biasa, materi ini bisa kita jadikan sebagai rujukan untuk membahas disertasi teman-teman yang memang sasarannya ke pembelajaran. Bu Evi? Bu Evi, ya. Ya, silakan Bu Evi disampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Prof, terima kasih banyak. Ini materi yang sangat penting dan sangat bermanfaat, terutama untuk saya yang sedang mengerjakan disertasi. Ini terkait tentang teori belajar tadi, Prof, yang sudah dijelaskan sama Prof, itu kan kita jadi ketika kita mau meneliti itu, Prof, ya, kita kan tidak hanya berfokus pada satu teori belajar saja ya, Prof. Ketika nantinya mau melakukan penelitian, apakah kita harus fokus pada satu teori belajar saja atau memang harus menyertakan teori-teori belajar yang lainnya yang terkait dengan penelitian kita, Prof. Misalkan dalam hal ini dalam disertasi saya itu kan tentang pembelajaran bahasa Inggris yang berfokus pada berbasis pada berkomunikasi lisan, Prof. Nah, di situ ada sedikit menyinggung terhadap teori belajar yang behaviorisme, tapi fokusnya saya lebih ke metakognitif, Prof. Metakognitif ini lebih ke nanti pengaplikasian dalam proses belajarnya. Jadi lebih fokus ke proses belajarnya, tapi ketika menggunakan teorinya untuk penelitiannya, apakah saya fokus harus menggunakan satu teori tertentu atau boleh menggunakan banyak teori yang bisa dirujuk untuk penelitiannya, Prof. Itu yang pertama ya, Prof. Kemudian untuk yang kedua yang ingin saya tanyakan adalah saya setuju dengan penjelasan Prof tentang bagaimana kita mengajar itu fokus pada proses pembelajaran ya, Prof. Jadi tidak berfokus pada nilai. Tapi kembali lagi karena kita harus memberikan nilai, maka suka atau tidak ya kita harus mengikuti standar yang memang sudah diterapkan ya, sudah disediakan, Prof. Nah, untuk penelitian ini saya dulu pernah belajar dari Bu En juga bahwasanya untuk memberikan penilaian itu
apakah mahasiswa yang memang tadinya sudah mampu, kemudian dia menambah plusnya cuma 2, sementara ada siswa yang tidak mampu, tapi ketika dia belajar di kelas, proses belajarnya cepat dan dia plusnya itu bisa dibilang sekitar 5 gitu, Prof. Tapi ketika hasil nilai akhir itu, apakah itu bisa disamakan atau tidak, Prof? Misalkan yang tadinya dia pintar, dia dari 7 naik menjadi 8, kemudian yang tadinya tidak pintar dari 5 menjadi dari 4 menjadi 9, apakah itu bisa disamakan seperti itu atau gimana ya, Prof? Mohon penjelasannya, Prof. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Gimana, Prof? Mau dikumpulkan dulu atau langsung dijawab satu persatu? Satu aja, Bu Dr. N ya. Saya tidak bisa menjawab secara sangat spesifik. Karena kalau kita bicara teori itu ditentukan oleh sejarah keilmuan itu sendiri. Dan teori itu sepertinya kan seperti tumpukan batu bata. Makin tinggi itu kekal ke bawah itu makin kuat. Dan hanya teori-teori yang kuat yang bertahan. Teori-teori yang lemah itu akan tergencet, akan hancur dia di tumpukan bata itu, dan itu terpinggirkan. Gitu. Tapi yang namanya sehebat apa batu bata, kalau mau menjadi tentu tidak mungkin dengan batu bata tunggal. Kalau dengan batu bata tunggal berarti kan dia dicor kan. Tapi kalau itu tunggal batu bata pasti dia tumpukan sebesar apa juga batu batanya pasti tumpukan. Nah, yang memiliki kesamaan-kesamaan dia biasanya akan melahirkan satu rumpun. Yang beda ekstrim dia biasanya keluar sendiri. Tapi karena itu tetap dalam ranah perilaku, mengajar perilaku belajar, maka seperti yang saya buat lingkaran tadi, tidak ada yang benar-benar ekstrim. Bapak dan Ibu sekarang ini memang kalau mau melihat itu dari sisi pandang itu memang tidak mengacaukan, Bu. Sekarang ini mainstreamnya kan mainstream menghindari similarities, gitu. Karena itu maka pendapat ahli itu yang sudah jutaan kali di kutip itu mengandung makna bahwa jutaan kali juga diparafrase, sehingga sulit sekali menemukan aslinya. Karena memang sampai dengan sekarang kita tidak bisa membedakan mana similarities, mana plagiat. Karena plagiat dan similarities dua hal yang berbeda sebetulnya. Kalau plagiat itu kita mengutip sesuatu tanpa menyebut aslinya. Kalau similarities itu kesamaan. Di alam aturan internasional itu sebetulnya kalau sudah 3 kali dikutip maka sudah menjadi domain publik. Tidak perlu lagi menyebut sumbernya. Meskipun penjelasan saya tidak terlalu terkait dengan pertanyaan Ibu, tapi ini penting. Karena itu maka kalau kita misalnya mengatakan dengan untuk mengolah data ini saya menggunakan Anacofa, kita tinggal tulis Anacofanya saja. Tidak perlu diambil, disebutkan sumbernya dari mana. Karena Anacofa seperti itu siapapun juga. Kalau kita mengatakan bahwa definisi pendidikan menurut Undang-Undang Sidiknas, bla 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 bla, tidak perlu lagi disebutkan sumbernya. Karena dari manapun juga sumbernya, definisi pendidikan akan seperti itu. Demikian juga kalau kita misalnya mengutip terjemah Al-Fatihah, tidak perlu lagi disebut sumbernya. Karena sudah pasti seperti itu, atau bukan D45. Itu dalam aturan, tapi kita selalu saja similarities itu kesamaan. Karena itu Ibu bisa menggunakan teori-teori yang bervariasi, bisa juga bertentangan, bisa juga bersamaan. Tapi yang akan menjadi green theory itu yang memiliki kesamaan, karena masing-masing ahli juga persepsi dia tentang konstruktivisme misalnya
atau kalau Ibu tadi tentang komunikasi lisan gitu ya, ataupun juga namanya, itu pasti banyak persepsi. Tapi sekali lagi di banyak persepsi itu boro-boro banyak ahli. Satu ahli pun kalau sudah diikuti berkali-kali dan masing-masing berlomba-lomba menghilangkan similarities, itu bingung. Saya misalnya ketika menelaah ketika pedagogi itu udah bingung saya karena aslinya seperti itu gitu, sampai sekarang sudah berubah. Atau misalnya teori Frederick Taylor dalam scientific management itu di parafrase luar biasa. Oke. Nah, kalau tadi saya mengatakan bahwa mahasiswa itu tidak sungguh-sungguh didorong ke arah angka, tapi nilai tambah, itu individual sifatnya. Jadi kalau kita itu nanti misalnya meraih predikat cum laude gitu, kita harus buktikan bahwa kita pantas menyandang predikat itu, gitu. Kalau nanti misalnya kita dapat teori belajar itu A gitu, kita memang harus pastikan bahwa ketika nanti kita diminta presentasi atau disuguhi pertanyaan tentang teori belajar, kita memang bisa mencerminkan bahwa kita layak mendapatkan A. Nah, tapi kadang-kadang kan orang itu lebih melihat A-nya ketimbang ininya, karena orang memang cenderung percaya pada aksesoris ketimbang pada fakta. Mohon maaf, saya senang sekali ibu-ibu ini pakai gamis rata-rata sekarang ya, kan itu cuma islami sekali. Tapi mohon maaf sekali lagi, baju gamis ini sebagai simbol perilaku, sebagai simbol budaya, sebagai simbol agama, atau sebagai wahana kejahatan. Mohon maaf Bu, orang yang muntil-muntil di mall itu bukan yang pakai bikini. Iya kan? Iya, ada yang bawa senjata, pistol ke sana itu bukan pakaian begini. Nah, menghadapi yang semacam itu, polisi hati-hati sekali. Tapi coba kalau dia begini, kemarin sudah tahu dia apa yang nonjol situ pasti benda lain gitu. Di situ karena dia dia bawa pakaian begitu dan mohon maaf pakai ini, bingung dia. Nah, gitu. Jadi ini akan bisa digunakan sebagai simbol kepribadian yang luar biasa, tapi juga bisa disalahgunakan untuk kejahatan yang luar biasa. Nah, demagog tadi itu mengarah ke yang kedua tadi. Dan jangan lupa Ibu, kalau Ibu mau bicara tentang teori, nanti bicara sejarahnya. Makin panjang sejarah perkembangan teori yang kita pelajari, itu makin banyak perubahannya, metamorfosisnya. Karena kayak Batu Bala tadi, satu teori nanti orang meneliti terkoreksi lagi, meneliti terkoreksi lagi, meneliti terkoreksi lagi. Tapi mainstreamnya tetap jalan gitu. Karena itu memang tidak bisa kita menggunakan satu atau dua sumber. Oke, makasih. Oke, terima kasih Prof. Masih ada lagi Bu Evi begitu ya, Bu Evi. Baik, jelas jawabannya. Di jawaban tingkat tinggi untuk mahasiswa S3 sangat filosofis dan perlu dijabarkan lebih lanjut di bidang kognitifnya ya, saudara. Oke, berikutnya siapa lagi yang bertanya? Adakah? Bu Dina siapa yang raise hand? Oke, kita lihat. Bu Hakim Mamatris ya? Monggo disampaikan pertanyaannya. Masih mute, Bu. Ya. Izin Bu. Ya, siapa nih? Langsung saja. Saya Rahmadi Bu. Oh ya, silakan. Baik. Terima kasih Prof. Sudarwan, Bapak Ibu, menyimak paparan tadi sangat menarik
inspiratif dan memberi wawasan baru pada kita semua. Hanya ada yang belum kami pahami secara utuh terkait dengan efektivitas pembelajaran bagi yang tua atau yang sudah berusia katakanlah di atas 50. Tadi Prof menyebut dengan belajar itu akan mudah terus. Kalau berhenti belajar di usia berapapun berarti sudah tua. Nah, bagaimana mengukur atau mengevaluasi efektivitas pembelajaran bagi yang sudah berusia katakanlah 50 tahun atau 45 tahun ke atas gitu. Tadi juga diulas hutagogi dan demagog, pedagog dan demagog, dan juga dengan hutagogi. Barangkali ada hasil-hasil riset terkait dengan pembelajaran atau konsep andragogi. Mohon berbagi pengalaman, Prof. Ini di berbagai tempat kalau S3 itu ada yang usia di atas 50 bergabung menjadi mahasiswa baru gitu. Terima kasih, Prof. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu, sekali lagi pembelajar itu tidak bisa secara ekstrim disekat-sekat, ya, karena dia berada pada ruang bebas. Hanya saja dia cenderung pada area pedagogi, naik lagi menjadi area andragogi, naik lagi menjadi area hetagogi. Nah, dan pedagogi, andragogi, hetagogi itu rentangannya itu bukan dikotomis, tapi dia cenderung diametral. Orang dewasa yang tiba-tiba malas sekali gitu untuk membaca, untuk ini, untuk itu, dan ketika nanti dia diminta misalnya untuk jadi khatib, lalu dia ini tolong ya siapkan ini, kata imam masjid, maka dia dari situ tuh berpindah dari andragogi ke pedagogi karena dia bekerja atas dasar perintah gitu loh. Demikian juga siswa. Nah, orang yang sudah umur 50 tahun atau lebih gitu, kalau dia itu belajar itu semata-mata karena tugas, belajar itu semata-mata karena besok mau presentasi, belajar itu semata-mata karena besok dia itu akan diwawancara oleh dosennya atau akan menjawab soal dosennya, maka sebetulnya dari segi perilaku dia itu masih masuk dalam kelompok pedagogi gitu. Tapi kalau orang membaca, saya baca ini misalnya buat tidak menunjukkan buku ini, tidak pernah mewajibkan buku ini, tapi bagi saya ini sangat perkaya dan itu atas cara sendiri, maka itu menjadi bagian dari hetagogi. Tapi ada juga orang yang tidak masuk rumpun pedagogi, tidak masuk rumpun andragogi, dan juga tidak masuk rumpun hetagogi. Itulah yang disebut sebagai kelompok lagak dalam teori diskusi inovasi. Kelompok yang di bagaimanapun juga tempat batu. Nah, kira-kira begitulah. Nah, yang tua-tua tadi itu sebetulnya yang masuk ke dalam rumpun itu, gitu. Contoh begini. Dulu kita punya 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, ya, di handphone itu. Orang sudah sampai ke taraf 5G gitu ya, 5G, dia sampai punya handphone juga belum punya. Kira-kira begitu.
Atau sekarang orang sudah lama bicara K13, sekarang masuk kelompok merdeka, yang bersangkutan pun sampai K13 pun belum tahu. Nah, kelompok-kelompok semacam ini memang berada di luar kategori pedagogi, andragogi, dan hepagogi itu. Nah, kalau kita melihat dari ini ya, mohon maaf itu kalau ada penelitian di Amerika itu, mungkin juga ini kalau ini dipahami juga nanti kadang-kadang kita menganggap seperti kita orang yang tidak bertuhan gitu. Ternyata kelompok-kelompok yang berpikir keras gitu, itu cenderung berpanjang PN. Di Amerika itu guru itu rata-rata umurnya panjang dibandingkan dengan yang buruh yang kerja fisik. Itu mengandung makna bahwa makin kuat daya berpikir itu makin punya potensi orang itu untuk sehat lebih lama. Itu juga yang ketika Mahathir ditanya apa rahasia Anda tetap sehat pada usia mendekati 100, dia bilang jangan lupa berpikir setiap hari dan jangan lupa bergerak setiap hari. Karena Mahathir kan paling tidak sampai dengan usia 93 kemarin itu dia masih nyupir sendiri kemana-mana. Kalau ada masalah juga dia susun sendiri gitu. Nah, mungkin yang seperti itu yang menginspirasi pemikiran seperti Henry Ford itu untuk membuat rumusan semacam itu. Baik. Oke. Saya kembalikan lagi Bu N. Oke, terima kasih Bos. Gimana nih, masih ada sekitar 6 menit lagi. Masih ada kakak ya? Di mana di ruang sana ada pertanyaan? Mungkin dianggap cukup ujiannya ya? Atau gimana nih? Ya Bu. Cukup ya, karena sudah tinggal 5 menit tanggung ya. Baiklah, kalau sudah tidak ada pertanyaan, terima kasih banyak Prof. Darwan dan teman-teman, kemudian juga banyak ini sesepuh para kaprodi PPCP maupun Prof. Soleh, Prof. Selamat, dan mungkin mahasiswa yang di luar UNI lah, ada juga dari UNIB dan UNDRI. Terima kasih banyak atas waktunya dan mohon dimaafkan kalau dari sisi koneksi perangkat di tempat yang agak gangguan, dan mudah-mudahan saluran kegiatannya yang mudah. Iya Bu, ada simbolis Bu, jangan lupa Bu, sertifikat. Iya, ada siapa judulnya ya? Ya, dipersiapkan oleh admin sebentar. Ya, dan mohon tidak lupa Darwan mengirimkan materinya agar bisa di-share ke mahasiswa. Silakan ada penyerahan hak yang simbolik nanti di kami kirim Prof. Silakan Bu Dina. Baik, terima kasih Bu En. Nah, kemudian Baik. Terima kasih Brad. ya, sama-sama. Baik, terima kasih. Termasuk untuk mahasiswa. Dan ada plakat juga ya Bu Dina. Ini melewat ini CWA juga jadi. Ya, Prof, nanti plakatnya akan sampai di Bengkulu insya Allah. Baik. Ya, terima kasih Bu Dina, terima kasih Prof. Darwani dan teman-teman mahasiswa yang meluangkan waktunya. Dan di Prof. Putu izin Prof. Darwan karena ternyata dia harus menuju dua mahasiswa. Mudah-mudahan laporan dari visiting profesor ini bisa kita jadikan
laporan untuk diklaim oleh semua prodi di PSDP sehingga bisa menambah laporan-laporan kebersamaan yang kita lakukan di bawah naungan di PSDP. Sekali lagi terima kasih teman-teman dan mohon maaf atas semua kekurangan kami. Mudah-mudahan kita masih bisa bertemu dengan sesuatu, mudah-mudahan juga bisa offline ya Prof, bisa bertemu di darat yang sesungguhnya gitu. Kita akhiri Ibu Tina dan teman-teman mahasiswa, terima kasih juga teriris salam dari Pak Dekan. Mohon tidak kapok-kapoknya Prof, suatu saat kalau kami juga secara offline gitu ya Prof, untuk membayar kondisi hari ini gitu. Tapi bagaimanapun juga memang di sana sudah mengambil serius untuk mempersiapkan akreditasi nampaknya. Dan mohon juga dukungan dari teman-teman semua di PSDP karena insya Allah di awal tahun 2023 ya, jadi kita akan akreditasi prodi kita yang baru berusia 2 tahun setengah dari semester. Pada akhirnya kita penghujung acara. Mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa kita tindak-lanjuti kegiatan-kegiatan yang sama di masa-masa yang akan datang. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada satu materi lagi. Ya, oke, saya kirim kadernya itu dulu ya. Terima kasih Prof. Herawan.